Lo sadar nggak, banyak banget orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Ternyata, Malaysia punya sistem tenaga kerja yang lebih stabil dan gaji yang lebih tinggi. Misalnya, pekerja pabrik di Indonesia bisa dapat gaji sekitar 2-3 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia bisa mencapai 60 juta rupiah per bulan. Menariknya, biaya hidup di beberapa kota di Malaysia juga nggak jauh beda dari Indonesia. Jadi sisa uangnya bisa ditabung lebih banyak. Banyak pekerja migran yang bilang aturan kerja dan keamanan di sana lebih jelas. Tapi Indonesia juga punya potensi besar. Tenaga kerja kita terkenal rajin dan banyak yang mulai naik jabatan jadi supervisor atau bahkan buka bisnis sendiri di sana. Jadi kalau lo dikasih pilihan kerja di Malaysia dengan gaji besar atau di Indonesia dekat keluarga, lo pilih yang mana? Yang mana? Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, bersyukurlah kalian dapat bekerja di Malaysia. Sekarang ringgit mata uang terkuat di Asia. Gaji kalian sudah 3 kali lipat dibanding gaji kami di Indonesia. Bahkan ada yang lebih. Semoga kalian bertahan di sana dan bekerja dengan baik. Utamakan kesopanan, attitude yang baik, dan jangan lupa lengkapi dokumen yang resmi biar kalian aman di sana. Yang belum ada permit, usahakan buat permit, kumpulkan duit. Satu pesan saya, jaga diri kalian baik-baik. Kenapa Malaysia menjadi salah satu negara incaran orang Indonesia untuk cari kerja? Hai, kenalin, gue Fajrin. Banyak banget orang Indonesia yang mencari kerja di Malaysia. Mau kerja office ataupun kerja kilang atau pabrik. Bahkan sampai sekarang loh, orang Indonesia tuh berbondong-bondong mencari kerja di Malaysia. Mungkin salah satu orang Indonesia mencari kerja di Malaysia yaitu gajinya. Iya, karena gajinya menggunakan ringgit. Apalagi di saat sekarang rupiah lagi jatuh, kalau kamu mendapatkan gaji ringgit itu luar biasa. Jadi dengan status level staff biasa di Malaysia, kalian bisa merasakan gaji manajer di Indonesia. Iya nggak sih? Makanya banyak banget orang Indonesia yang mencari kerja di Malaysia. Nah, buat kalian job seeker yang pengen banget cari kerjaan di Malaysia, gue udah buatin cara-caranya gimana cari kerja di Malaysia secara detail dan panduannya. Kalian tinggal klik link yang ada di bio gue aja ya. Mumpung lagi gue turunin. Dari beberapa orang yang memiliki modul gue, seneng banget udah ada yang beberapa yang lolos, dan juga sebagian udah ada yang mendapatkan invitation untuk interview. Ya, balik lagi ke rezeki mereka ya. Dan ada juga setelah dia mengikuti langkah-langkah yang gue kasih tahu, kebanjiran undangan interview. Jujur seneng banget bisa ngebantu kalian untuk bisa kerja di Malaysia. Dari situlah gue bisa menyimpulkan bahwa banyak banget orang Indonesia yang pengen banget kerja di Malaysia. Ya, salah satunya karena benefit dan gajinya. Dan satu lagi, percayalah, usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi semakin kalian effort dan mencari informasi, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkannya. Good luck, see you, bye-bye. Emang enak kerja di Malaysia. Faktanya banyak orang Indonesia milih kerja di sini, padahal jaraknya dekat, budayanya mirip, tapi peluang kerjanya itu beda. Di Malaysia gaji minimum lebih tinggi dan biaya hidup di beberapa kota masih cukup masuk akal. Belum lagi peluang kerja di sektor jasa dan industri yang lebih terbuka. Sementara di Indonesia saingannya jauh lebih ketat karena jumlah penduduknya yang besar. Makanya nggak heran kalau banyak orang Indonesia yang coba cari peluang kerja ke Malaysia. Kamu salah satunya nggak? Tulis komentarmu ya. Kamu kira jauh-jauh merantau ke Malaysia cuma buat kerja kasar? Stop mikir gitu. Sini aku bongkar realita kerjaan orang Indonesia di Malaysia sekarang. Katanya karir WNI di sini tuh udah luas banget. Pertama, sektor korporat. Banyak banget anak muda Indo yang ngantor di gedung elit KL jadi auditor, konsultan pajak, sampai engineer IT. Yang kedua, F&B and lifestyle. Kamu jago bikin kopi atau masak. Banyak banget barista dan chef asal Indo yang megang cafe-cafe hits di Malaysia. Ketiga, industri kreatif. Gak sedikit WNI yang sukses jadi content creator, digital marketer, atau kerja di agensi multinasional dengan gaji ringgit yang lumayan banget. Kalau kamu dapat kesempatan pindah ke Malaysia besok, kamu pengen kerja di bidang apa nih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mending kerja di Malaysia atau di Indonesia ya? Let's compare the salary data. Start 2026, UMR Malaysia itu ada di angka 7,2 juta rupiah. Compare this to Indonesia, Jakarta aja sekitar 5,3 juta. Bahkan daerah kayak Jogja atau Jateng, angkanya tuh masih di angka 2 jutaan. Artinya, gaji terendah di Malaysia aja tuh udah ngalahin UMR tertinggi di Indonesia. Apalagi kalau kamu dapat kerja kantoran di sana. Rata-rata gajinya tuh bisa tembus 22,4 juta per bulan. Huge gap, right? Tapi bentar-bentar, don't pack your bag just yet. Biaya hidup di sana itu juga lebih tinggi. Bisa habis dari angka 1 sampai 3,7 juta per bulan. Plus, the real nightmare is the competition. Di sana, kamu bakal rebutan slot kerja kantoran sama tenaga asing kayak Filipina, Bangladesh, and also Nepal. Modal basic skill aja itu nggak cukup.
That's why biar kamu punya competitive advantage dan di notice perusahaan sana, kamu wajib nih upgrade your profile pakai sertifikat bahasa Inggris resmi. Nggak usah pusing, ribet tesnya harus di mana. Kamu bisa pakai English Fit Test. 100% online, praktis, dan sertifikatnya langsung jadi buat melamar kerja. So, kamu mau link pendaftarannya? Langsung komen kerja di kolom komentar. Merantau kerja di Malaysia enak nggak ya? Nah, ini melanjutkan cerita aku yang part pertama ya guys. Nah, di sini aku akan melanjutkan cerita aku yang pertama ya guys ya, tentang gimana sih kerja di Malaysia itu enak nggak? Nah, kalau di Indonesia sekarang tuh lagi tren yang namanya kabur aja dulu. Menurut aku pernyataan itu benar banget. Nah, di sini bukan karena kita pergi kerja di luar negeri, berarti kita kehilangan nasionalisme ya guys. Bayangin aja kalau di Indonesia sekarang cari kerja tuh susah banget. Walaupun dapat kerjaan, pasti syaratnya banyak banget. Terus berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 170, intinya harus good looking. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu nggak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan itu bisa kerja, disiplin, bertanggung jawab. Oke, dan selanjutnya lagi, kalau dapat kerjaan gajinya berapa? Nah, bandingkan aja kalau di sini kerja untuk foreigner itu gajinya bahkan sekarang udah 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan gitu guys. Gimana orang nggak berlomba-lomba mau kerja di luar negeri, betul nggak? Tapi disclaimer dulu, ini hanya pendapat aku ya guys. Menurut sudut pandang aku, yang sekarang ini adalah pekerja di luar negeri. Dan aku merasakan banget perbedaannya. Kalau dulu kerja di Indonesia, gaji sebulan hanya bisa untuk makan sebulan. Bisa sih nabung itu hanya dikit banget. Bayangin aja dengan gaji yang gak seberapa banyak, udah dibagi tuh transportasi dan makan. Udah gitu aja guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar ya. Bye-bye. Oke kawan, saya sebagai orang Indonesia dari kampung, dari orang pekerja petani dulu ya. Petani sawahan lah, seperti menanam padi. Akan tetapi nasib saya di kampung saya itu tidak normal dengan kebutuhan ekonomi sehari-harinya. Maka dari itu saya memilih merantau ke Malaysia. Dan presiden kita itu mengeluarkan pernyataan bahwa orang petani di Indonesia sekarang banyak yang beli kereta atau mobil terus bangun rumah. Padahal buat saya itu cuman cakapnya saja ya. Sedangkan rakyat Indonesia dari petani yang buat rumah terus yang beli mobil atau kereta itu pelantaraan kerja dari luar negeri. Contoh mayoritas orang di Indonesia itu merantau ke Malaysia kawan. Itu berkat merantau dari kampung ke negara orang, khususnya di negeri Malaysia ini ya, itu bisa menghasilkan membeli sawah terus membeli kereta atau mobil. Nah, di sini ada kawan saya ini. Ya, apa kawan? Macam mana menurut kamu ketika dengar pernyataan presiden kita yang katanya orang desa seperti petani sudah kaya raya berkat mereka? Macam mana? Kacau. Oh, kenapa macam itu? Tak adalah, kita pergi merantau Malaysia, boleh buat rumah, boleh beli sawah, apa semua. Boleh tercukupilah kebutuhan berangkat ke Malaysia atau pergi ke luar negeri ya. Oh, bukan dia mengatakan kalau berkat dia sudah sukses semua, berkat pemimpin dia katanya. Iya kah? Macam mana? Dia baru memimpin berapa? 8 bulan saja kah? 1 tahun kah? Sudah. Berarti cuman banyak cakap saja. Presiden kita banyak cakap saja ya. Ya, saya mengakui dia presiden kita, tapi dia tak sesuai sama ucapannya. Oh, iya. Kita kena jemur hujan, tengok. Oh, macam mana awak kerja di Malaysia? Selesa walaupun kerja bangunan? Alhamdulillah lah, oke. Oh. Boleh apa tuh? Setimpal lah dengan gaji lah apa semua. Ini hasil kerja awak kan? Oh, ini kerja awak di Malaysia sangat dihargai ya. Iya, oh, terus bolehlah di kampung itu beli motor, beli ya secukupnya ya. Berkat kerja di Malaysia, berkat presiden kita ini, bukan. Oke. Kena rajin sendirilah. Oke, berarti dia mengandalkan presiden siapa kalau tak boleh. Oh, tipu dia. Padahal rakyatnya sendiri melarat di negerinya sendiri ya. Ini semua berkat ke Malaysia, kawan. Ini hasil kerja kawan saya ini. Oke kawan, itu saja yang saya share buat kalian. Itu pernyataan dari kawan saya dan saya sendiri sangat mengakui bahwa berkat ke Malaysia banyak buktinya kawan ya. Oke, yang menonton di Indonesia doakan semoga selalu diberikan kesehatan.